warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Ade Zorea Fitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pada tugas ruang kolaborasi 2.3 ini, saya akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta bersama rekan sesama calon guru penggerak dalam moda daring. Selamat menyaksikan. Untuk video pertama ini, saya memposisikan diri sebagai coach dan rekan saya sebagai coachee. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Ya Ibu, alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat ya. Iya, Sudah baik. makan siang Pak Erik? Iya, alhamdulillah baru makan siang Ibu ini selesai. Baru banget makan siang. Iya. Baik, gimana Erik Iya. hari ini? Sebenarnya ini Bu, saya menghubungi Ibu ini karena butuh coaching ya terkait permasalahan saya di ajaran baru. Nah, jadi sebenarnya ini kan saya ada permasalahannya itu bagaimana cara saya supaya lebih dekat dengan murid, karena biasanya di awal ajaran baru itu murid akan ditata ulang kembali Bu. Jadi untuk pembagian kelasnya yang dari ini kan sebetulnya saya kelas 6 ya. Jadi di kelas 5-nya itu dirombak Ibu. Jadi dirombak lagi, jadi Pak Erik ketemu sama murid baru lagi gitu ya. Betul. Jadi sekarang apa nih yang Pak Erik rasakan? Iya, ya perasaan saya jadi apa ya namanya itu jadi merasa bingung Bu. Jadi di ajaran baru ya, karena kan karakternya anaknya kan baru ya. Ada kekhawatiran gitu kan, gitu biar lebih dekat gitu, istilahnya gimana? Apa ya? Karena kan walaupun udah cukup sering, tapi kan ya tetap ada gitu Bu kekhawatiran untuk bisa lebih dekat ke murid itu. Nah, biasanya apa nih yang Pak Erik lakukan supaya bisa menjalin kedekatan itu tuh Pak? Saya harus kan mengenal setiap muridnya ya Bu ya, setiap individunya. Seperti jadi pendengar yang baik, menciptakan lingkungan di kelas yang positif, saya seperti itu. Pernah ada ini nggak, tadi kan Pak Erik mengatakan pendengar yang baik gitu, apakah pernah ada momen gitu kan, namanya guru SD itu kan biasanya dekat gitu ya sama murid, mereka senang manja gitu ya sama gurunya gitu. Pernah nggak Bapak mengalami momen anak tuh pengen di Pak Erik dengerin dong cerita saya gitu, pernah ada momen itu nggak Pak? Iya ada Bu, karena kan terlepas di kelas 6 yang saat ini 30 murid ya. Yes. Kalau saya dari tahun-tahun sebelumnya ada seperti itu, beberapa anak yang minta pengen didengar permasalahannya gitu. Tapi kan itu di mana sudah berjalan ya Bu ya, kan ini mah di awal tahun ajaran baru ya. Jadi kalau di pertengahan ajaran kan kita udah kenal gitu ya dengan murid. Kalau misalkan di awal-awal kan awal ajaran baru kan agak kesulitan gitu biasanya. Biasanya saya mengalami kesulitan di awal-awal ajaran baru gitu. Tadi Pak Erik sempat mengungkapkan gitu ya, kekhawatiran gitu kan, takutnya murid gimana itu Bu sama saya gitu. Nah, kira-kira apa yang akan rencana apa gitu yang akan Pak Erik lakukan gitu supaya meminimalisir kekhawatiran itu? Iya, rencananya sih saya akan melakukan asesmen diagnostik non akademik Bu. Jadi supaya lebih mempermudah saya memahami karakter siswa atau murid biar lebih bisa bisa dekat gitu. Lebih mudah dekat dengan murid itu Bu, karakternya seperti apa. Terus saya ingin
satu lagi itu saya ingin melakukan ice breaking Bu. Jadi supaya lebih dekat kan kita ada apa sih namanya? Ada sejenak itu yang istilah kita melakukan ya ice breaking biar lebih menarik gitu. Nah, untuk yang tadi Pak Erik sempat bilang melakukan asesmen diagnostik non akademik sudah dilakukan belum Pak? Iya, kalau rencananya itu eh, sudah dilakukan, tapi kan prosesnya itu selama kurang lebih 1 bulan Bu, untuk Oh, itu betul-betul memahami. hasilnya 1 bulan ya? Ya, perkiraan saya itu 1 bulan. Berarti 1 bulan dari sejak kemarin Bapak melakukan asesmen awal ya? Iya betul. Nah, kalau untuk ice breaking-nya itu sendiri, rencana Bapak mau ice breaking yang kayak gimana nih, yang bisa bikin anak-anak kelas 6 SD ya, tadi Bapak wali kelas 6 ya Pak ya? Iya. Yang kira-kira menarik gitu untuk anak-anak kelas 6 SD, rencananya Bapak mau ice breaking yang gimana nih gambarannya? Kalau selama ini biasanya kan lebih yang apa ya, membuat semangat anak itu kan sebetulnya ada banyak ice breaking ya, ada macam-macam ice breaking ya. Yang menurut saya berhasil itu kan yang ice breakingnya mungkin yang sebetulnya nggak terlalu sulit gitu, seperti apa sih namanya, yang sederhana aja, misalkan nama-nama buah, nama organ tubuh gitu, istilahnya dipraktekkan yang sekiranya menarik gitu kan dalam praktek SDK-nya, dalam kegiatan SDK-nya. Jadi sebetulnya sih yang hasilnya anak kan akan lebih terlihat terbuka semangatnya. Jadi kan saya pun jadi merasa lebih dekat dengan siswa gitu. Baik. Sudah melakukan ice breaking Pak kemarin waktu perkenalan dengan murid? Ya sudah saya praktikkan di kelas gitu, di awal setelah pembelajaran. Saya seling dulu untuk sebelum masuk ke pembelajaran melakukan ice breaking, di mana saya melakukan ice breakingnya itu misalkan seperti ini Bu, misalkan ketika saya bilang pegang hidung, nah siswa harus memegang telinga, kan termasuk organ tubuh ya. Nah terus misalkan saya bilang pegang kepala, nah anak harus memegang pundak temannya, kurang lebih seperti itu. Nah reaksinya siswa kan akan terlihat aktif, semangat gitu. Nah, kita juga jadi lebih dekat dengan siswa gitu. Berarti masa itu suatu hal yang baik dilakukan ya Pak ya? Iya betul. Baik. Nah, kira-kira gitu ya Pak ya, ada nggak yang rekan kerja gitu yang bisa membantu Pak Erik untuk memudah Pak Erik melakukan asesmen misalnya, atau misalnya menambah lagi ice breaking Bapak seperti itu. Ada nggak Pak? Karena kan di sebetulnya di sekolah saya kan ada 2 rombel ya. Jadi kan ada kelas 6A dan kelas 6B. Jadi di sebetulnya saya sekarang di kelas 6B, dan saya berencana untuk melakukan berkolaborasi dengan guru kelas 6A atau apa sih namanya. Jadi ketika memang saya merasa mengalami kesulitan gitu, bisa juga saling sharing dengan wali kelas 6A, rekan sejawat, untuk membantu misalkan ada ide-ide baru, misalkan ice breaking yang lebih menarik untuk dipraktikkan, karena kan kebetulan beliau sudah lebih dulu mempraktekkan seperti ice breaking di kelas sebelumnya gitu.
Jadi Bapak bisa melihat dari rekan sejawat Bapak yang sudah berhasil gitu ya melakukan ice breaking, dan itu membuat murid jadi semangat dan semakin dekat dengan guru seperti itu ya Pak ya. Kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan oleh Pak Erik untuk membangun kedekatan gitu sama murid? Rencana perkiraan saya itu sekitar 1 bulan, Bu. Jadi dalam 1 bulan itu kan untuk melihat hasilnya kan memang harus ada waktu ya, ada prosesnya, ada membutuhkan waktu. Jadi nggak, saya rasa sih tidak bisa langsung terlihat dalam 1 minggu gitu, hasilnya langsung jadi itu. Sepengalaman saya sulit untuk hasilnya terlihat dalam 1 minggu gitu. Jadi perkiraan saya di 1 bulan itu sudah terlihat hasilnya. Berarti ada proses gitu ya Pak ya untuk Bapak menyesuaikan diri dengan murid, begitupun juga sebaliknya gitu ya Pak ya. Nah, supaya kita tahu gitu ya dalam sebulan ini ada apa ya, semacam progres gitu, ada progres atau tidak. Ya, kalau untuk itu mungkin gini Bu ya, nanti kita janjian lagi dengan Bu Ade. Misalkan dalam 2 minggu ke depan, jadi nanti saya ceritakan progresnya gimana selama proses yang saya sudah lakukan di kelas dengan murid-murid saya, perkembangannya gimana, itu kan terlihat selama 2 minggu, bisa terlihat selama 2 minggu itu. Boleh banget Pak Erik, boleh banget. Jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu nih ya Pak Erik ya untuk membicarakan progres Pak Erik. Mudah-mudahan sih kurang dari 1 bulan Pak Erik sudah bisa dekat gitu ya dengan murid, karena pekerjaan wali kelas itu pekerjaan yang luar biasa ya. Jadi luar biasa Pak Erik. Oke Pak Erik, terima kasih banyak nih sudah coaching bersama saya terkait dengan bagaimana kedekatan dengan murid. Iya Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Erik. Iya, ya Ibu, sama-sama Ibu. Selanjutnya untuk video kedua, saya memposisikan diri sebagai coachee dan rekan saya sebagai coach. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Erik. Ya, bagaimana kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah baik Pak Erik. Cuma gimana ya, saya lagi agak sedikit gelisah gitu loh Pak Erik. Oh, gelisahnya bisa Ibu ceritakan kegelisahan Ibu seperti apa? Jadi gini, saya menghubungi Pak Erik nih karena saya butuh coaching nih sama Bapak terkait dengan pekerjaan saya gitu kan. Jadi saya ngerasa bahwa kayaknya pekerjaan saya numpuk gitu loh Pak Erik. Oh, pekerjaan Ibu merasa pekerjaannya numpuk gitu ya? Jadi saya kayak ngerasa jadi kurang fokus dan merasa gimana ya, merasa kelelahan gitu loh Pak Erik. Oh gitu, iya. Apa yang ingin Bu Ade dapatkan di akhir percakapan ini ya? Harapan saya sih setelah kita coaching gitu ya Pak Erik, saya sih pengennya jadi lebih fokus sama pekerjaan saya dan saya tuh bisa mengatasi kelelahan saya dalam pekerjaan gitu Pak Erik. Oke, ya. Menurut Bu Ade, agar bisa fokus itu seperti apa ya? Menurut saya fokus itu kalau dalam pekerjaan, kalau bisa tidak ada yang mendistrak saya ketika saya fokus kerja gitu ya. Namanya kadang kan ada yang saya kerjakan gitu ya Pak Erik. Misalnya saya lagi ngerjain laporan, mungkin ada murid yang datang ke saya untuk ngobrol atau wali kelas. Nah itu tuh kadang saya jadi terdistract dan hilang fokus gitu Pak Erik. Sehingga saya ngerasa agak sedikit terlupakan dengan pekerjaan saya yang memang harus selesai seperti itu Pak Erik. Ya, apa yang biasanya Bu Ade lakukan supaya bisa tetap fokus Bu menyelesaikan pekerjaan Bu Ade itu?
Kalau bisa sih saya tuh pengennya ya tidak ada yang mengganggu gitu, tapi kan nggak mungkin ya Pak Erik ya, namanya kita dalam lingkungan yang banyak orang gitu. Jadi saya sih pengennya tidak ada yang mengganggu pekerjaan saya seperti itu. Ya, kalau misalkan sekarang ada kejadian di luar dugaan, pekerjaan tambahan gitu misalkan, reaksi Bu Ade itu gimana? Reaksi saya jujur aja saya kayak merasa kelelahan gitu Pak Erik, karena saya tuh kalau misalnya udah fokus sama satu pekerjaan, kemudian ada distract dari luar gitu ya. Nah, itu tuh kadang saya jadi melupakan pekerjaan saya yang sebelumnya. Padahal harusnya pekerjaan itu tuh harus selesai gitu hari itu. Nah, pada akibatnya gitu atau pada akhirnya saya tuh jadi kayak terburu-buru mengerjakan pekerjaan sekaligus di waktu yang bersamaan gitu Pak Erik. Jadi saya kadang jadi bingung nih, mana nih yang harus saya selesaikan gitu. Seperti itu, makanya kayak merasa lelah aja gitu Pak Eri. Kalau misalkan gini, ketika Bu Ade sudah mulai tidak fokus dan merasa kelelahan, apa yang sekiranya Bu Ade bisa lakukan? Mungkin saya harus belajar ini kali ya Pak ya, mengelola waktu saya atau memanajemen waktu saya, karena memang jujur aja apa yang saya lakukan tuh kadang tidak terschedule gitu. Jadi kayak satu hari itu ya ngalir aja gitu, padahal menurut saya sih sepertinya harus ada apa ya, pengelolaan waktu, apa yang harus saya kerjakan dari pagi. Mungkin perlu juga kayak semacam sticky note ya, untuk menjadi pengingat saya gitu, supaya saya bisa mengelola waktu dengan baik gitu sih Pak Ari. Iya. Oke, kira-kira siapa ya yang bisa bantu Bu Ade nih, misalkan kalau misalkan itu? Menurut saya sih yang bisa bantu saya salah satunya adalah tim BK gitu ya Pak, tim saya yang bisa membantu saya itu, karena sejauh ini sih saya belum pernah meminta bantuan gitu sama tim BK, karena saya merasa saya masih bisa mengerjakan itu sendiri, tapi tanpa saya sadari saya mengalami kelelahan juga gitu. Oke, sampai di pembicaraan yang sudah kita lakukan, apa yang Bu Ade dapat dari pembicaraan kita ini? Pertama, saya kayaknya harus belajar lagi untuk memanajemen waktu saya gitu Pak. Termasuk juga membuat catatan atau sticky note untuk pengingat saya, apa nih step by step yang harus saya lakukan habis ini, harus apa, seperti itu. Menurut saya sih itu. Kemudian kayaknya sih saya apa ya, mengerjakan sesuatu tuh bertahap gitu, tidak terburu-buru gitu. Jadi harus tahu mana yang saya prioritaskan dan itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan mana yang bisa saya kerjakan secara bertahap, sehingga menurut saya itu juga bisa apa ya, mengurangi pressure ke diri saya sendiri, sehingga efek kelelahan itu bisa saya reduce gitu atau saya kurangi. Kemudian kalau menurut saya lagi nih ya Pak ya, oke, saya butuh refreshing kali, me time gitu, supaya tidak terjadi kelelahan, atau misalnya saya sudah mulai hilang fokus, me time bisa jadi salah satu cara gitu. Dan menurut saya lagi mungkin minta bantuan sama tim BK atau rekan sejawat saya gitu. Kira-kira Ibu kapan ya bisa akan memulainya? Kalau untuk manajemen waktu, menurut saya sih segera mungkin ya Pak, saya harus belajar memanajemen waktu, bisa dimulai dari tadi catatan-catatan atau sticky note itu mungkin nanti akan saya siapkan gitu ya Pak. Kemudian juga misalnya ketika saya sudah mulai hilang fokus, kemudian saya sudah mulai merasa kelelahan gitu ya, kayaknya saya harus istirahat sejenak ya Pak, untuk menenangkan diri gitu, untuk melakukan me time tadi, apakah mendengarkan musik kesukaan atau nonton film yang saya suka, tapi sebentar aja gitu, jangan sampai nanti terlewat batas malah jadi hilang beneran, lupa beneran gitu sama pekerjaan saya. Kemudian yang paling penting sih apa ya,
tidak segan gitu untuk segera meminta bantuan kepada tim BK atau teman rekan sejawat saya. Seperti itu sih Pak. Iya, Ibu ini ternyata ya tidak terasa sudah sore ya. Apa masih ada yang perlu atau mungkin ada yang masih kurang gitu dari yang Ibu sebutkan tadi? Misalkan ada tambahannya nih ternyata Pak ini bisa ditambahkan atau kalau jika dirasa cukup kita bisa sambung di lain kesempatan. Saya berharap banget sih Pak, next time gitu ya, kalau misalnya saya sudah mulai merasa hilang fokus lagi dengan apa yang sudah saya lakukan, ternyata masih hilang fokus, masih merasa kelelahan, saya berharap sih Pak Erik meluangkan waktu lagi gitu ya untuk saya untuk melakukan coaching, dan Pak Erik bersedia meluangkan waktunya gitu. Ya, siap. Bu Ade siap. Kalau misalkan nanti Bu Ade ingin melakukan coaching kembali, nanti bisa menghubungi saya. Sekiranya waktunya minggu ini atau dalam 2 minggu ke depan, gitu. Nanti bisa kita jadwalkan ulang, gitu. Jadwalkan kembali. Oke. Ada lagi mungkin? Baik Pak Erik. Terima kasih banyak loh Pak Erik. Benar-benar. Coaching sama Pak Erik nambah insight baru gitu ke diri saya sendiri. Oh ternyata saya harus melakukan ini, karena selama ini saya merasa kayak mungkin karena udah kehilangan fokus sama kelelahan, jadi kayak buntu aja gitu. Udah mau cari jalan keluar gitu. Alhamdulillah dengan coaching sama Pak Erik gitu ya, saya merasa lebih lega gitu. Mudah-mudahan segera saya praktikkan apa yang tadi saya ungkapkan ke Pak Erik. Itu Pak Erik, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak Erik ya. Iya, sama-sama Ibu. Demikian tugas video saya terkait modul 2.3 yaitu praktek coaching dengan Alur Tirta. Terima kasih banyak, Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.